Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Materi kita hari ini adalah wanita dan menopause. Kita akan bahas pertama yaitu definisi menopause. Menopause adalah berhentinya mens secara permanen. Mens diambil dari kata men yang artinya siklus menstruasi, sedangkan pause diambil dari kata Latin yaitu berhentinya proses. Sehingga jika digabungkan definisinya adalah berhentinya proses menstruasi, ya. Oke, apabila sesudah menopause disebut dengan pasca menopause bila telah terjadi menopause 12 bulan sampai menuju ke masa senium. Menopause ini terjadi pada usia sekitar 49 sampai 51 tahun. Dan batasan usia ini bervariasi ya, tergantung dengan kondisi masing-masing. Ada yang lebih awal mengalami menopause, kemudian ada juga yang lebih lambat mengalami menopause. Jadi semua tergantung kondisi tubuh masing-masing. Bisa ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, berikutnya yaitu periode menopause. Ada premenopause, pramenopause ya, atau ada juga yang menyebutnya dengan premenopause. Ada juga yang menyebutnya dengan pramenopause, yaitu fase antara usia 40 tahun dan dimulainya siklus haid yang tidak teratur. Jadi pada usia ini siklusnya itu sudah mulai tidak teratur. Kadang lebih lama ya atau lebih lambat, ada juga yang lebih cepat ya frekuensinya. Atau mungkin ada juga yang darah haidnya sudah mulai kadang banyak, kadang cuma sedikit. Nah, itu sudah mulai tidak teratur di fase premenopause. Kemudian ada fase perimenopause. Fase perimenopause ini yaitu fase perubahan antara premenopause dan pasca menopause yang ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur dan disertai pula dengan perubahan-perubahan fisiologis, termasuk juga masa 12 bulan setelah menopause. Ya, jadi fase ini adalah fase transisi ya menuju menopause ya. Premenopause antara pasca menopause. Jadi ini selain tanda-tanda tadi yang hampir sama dengan pramenopause, ini juga termasuk masa 12 bulan setelah menopause ya. Perubahan-perubahan fisiologis termasuk masa 12 bulan setelah menopause. Nanti kita juga akan bahas perubahannya apa saja sih. Itu oke di slide berikutnya ya. Kemudian ada memasuki fase menopause, yaitu haid terakhir yang masih dikendalikan oleh fungsi hormon ovarium. Perubahan dan keluhan psikologis dan fisik semakin menonjol. Jadi ini sudah masuk ke fase menopause, yaitu sudah mulai berhenti ya, haidnya sudah berakhir, kemudian keluhan, ada perubahan-perubahan psikologis ya, perubahan fisik juga sudah mulai semakin terasa. Kemudian ada fase pasca menopause, terjadi pada usia di atas 60 tahun. Wanita beradaptasi terhadap perubahan psikologis dan fisik ya, kemudian keluhan semakin berkurang. Jadi wanita ini mulai beradaptasi dengan perubahan psikologis yang terjadi. Ada apa dengan diri saya dan sebagainya. Ini sudah mulai terbiasa dengan perubahan fisik yang mereka alami. Kemudian apa penyebab menopause ya? Kenapa kok terjadi menopause? Nah, ini juga ada kaitannya erat dengan hormonal ya. Yaitu sel ovum ini mulai terbatas ya, jumlahnya mulai terbatas. Kemudian ovarium kehabisan sel telur. Jadi semakin
dikeluarkan bisa setiap bulan ya. Ini mulai terbatas jumlahnya, stok ovumnya di ovarium itu sudah mulai terbatas. Kemudian lama-lama ovarium mengalami kehabisan sel telur. Kemudian produksi hormon estrogen dan progesteron mulai terhenti ya. Nah, berhentinya produksi hormon estrogen dan progesteron ini mempengaruhi terjadinya penurunan fungsi tubuh dan gejala menopause mulai timbul. Kemudian terjadilah frekuensi haid mulai berubah dan jumlah darah haid yang tidak konsisten. Ya, keadaan frekuensinya ini berubah, bisa lebih pendek ya atau bisa lebih lama. Bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. Kemudian jumlah darah haid tidak konsisten, bisa lebih banyak atau malah bisa lebih sedikit ya, bisa hanya flek-flek coklat, itu juga bisa. Ya, ini sudah mulai menuju ke fase menopause. Nah, ini penjelasan tentang penyebabnya seperti apa. Kemudian apa yang mempengaruhi menopause atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menopause? Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi menopause, yaitu faktor psikis ya, kemudian faktor menarche ya, atau usia menstruasi pertama, kemudian ada usia melahirkan, merokok, kontrasepsi atau penggunaan kontrasepsi. Dalam hal ini yang paling mempengaruhi yaitu kontrasepsi hormonal ya. Kemudian ada penyakit diabetes mellitus atau gula darahnya tinggi. Ya, kita akan bahas satu-satu faktor yang mempengaruhi menopause. Ini apa saja? Kita akan bahas. Yang pertama yaitu faktor psikis ya. Yaitu keadaan seorang wanita yang tidak menikah dan bekerja akan mempengaruhi perkembangan psikis seorang wanita. Yang tidak menikah dan bekerja akan mempengaruhi perkembangan psikis wanita. Menurut beberapa penelitian, mereka akan mengalami menopause yang lebih muda atau lebih cepat dibandingkan yang menikah dan tidak bekerja atau bekerja tidak menikah. Ya, ini berkaitan erat sekali. Faktor psikis ini nanti bisa mempengaruhi terhadap kejadian menopause pada dirinya. Ya. Kemudian ada yang kedua yaitu usia pertama haid ya atau menarche. Sudah diteliti ya. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa semakin muda menarche seorang wanita, maka akan semakin tua atau lama mengalami menopause. Jadi contohnya begini. Apabila seorang wanita ini mengalami menarche misal di usia 9 tahun ya, dibandingkan dengan wanita yang mengalami menarche misalnya di usia misalnya 14 tahun, dia yang usia 9 tahun ini lebih cepat ya mengalami menarche, ini dia akan lebih lambat mengalami menopause dibandingkan dengan wanita yang mengalami menarche di usia 14 tahun tadi. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi saya tekankan kembali, semakin muda menarche seorang wanita ya, semakin muda usia menarche seorang wanita, maka akan semakin tua atau semakin lama mengalami masa menopause ya. Nah, jadi itu tadi contohnya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu usia melahirkan. Wanita yang masih melahirkan di atas 40 tahun akan mengalami usia menopause yang lebih tua atau lebih lama. Jadi maksudnya di sini adalah wanita yang sering melahirkan ya, atau mungkin grande multipara, ini masih melahirkan di atas usia 40 tahun. Jadi dia usia 40 tahun ini masih hamil, masih melahirkan, akan mengalami usia menopause yang lebih tua atau lama.
Hal ini disebabkan karena kehamilan dan persalinan akan memperlambat sistem kerja organ reproduksi, bahkan akan memperlambat sistem penuaan tubuh. Nah, logikanya begini. Jika seorang wanita ini dia sering melahirkan ya, maka sel telur ini, stok sel telur ini akan berkurangnya itu lebih lama. Karena ketika dia hamil, otomatis sel telur tidak dikeluarkan dari ovum. Jadi lebih berhemat ibaratnya. Ya, karena dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil, dia setiap bulan akan mengeluarkan stok sel telur. Sedangkan yang hamil atau bahkan lebih sering hamil, bahkan di usia 40 tahun dia masih hamil dan melahirkan, sel telur ini akan lebih berhemat dikeluarkan ya. Jadi tidak sering dikeluarkan sehingga dia akan lebih lama atau lebih lambat mengalami fase menopause karena stok telurnya masih banyak, istilahnya begitu. Kemudian ada faktor merokok. Nah, seorang wanita yang merokok akan lebih cepat mengalami menopause. Merokok mempengaruhi cara tubuh memproduksi atau membuang hormon estrogen. Selain itu, beberapa peneliti meyakini bahwa komponen rokok tertentu dari rokok juga berpotensi membunuh sel telur. Ya, jadi yang sudah kita ketahui juga merokok itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Ya, apalagi bagi kesehatan. Ya, ini sama sekali tidak ada manfaatnya. Terutama juga bagi seorang wanita, ini juga akan menyebabkan kemandulan ya, atau berpotensi membunuh sel telur. Nah, seandainya dia tidak mandul pun, dia akan lebih cepat mengalami masa menopause. Kemudian faktor yang lainnya yaitu pemakaian kontrasepsi. Kontrasepsi dalam hal ini yaitu kontrasepsi hormonal. Hal ini dikarenakan cara kontrasepsi yang menekan ovarium. Pada wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal akan lebih lama memasuki masa menopause. Ya. Nah, jadi saya tekankan kembali kontrasepsi dalam hal ini yaitu kontrasepsi hormonal ya. Ya, karena cara kerja kontrasepsi yang menekan ovarium. Pada wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal akan lebih lama memasuki masa menopause. Kemudian faktor berikutnya yaitu faktor diabetes mellitus ya, yaitu penyakit autoimun ya. Seperti diabetes ini menyebabkan terjadinya menopause dini. Pada penyakit autoimun, antibodi yang terbentuk akan menyerang FSH yang merangsang produksi ovum. FSH ini yaitu tugasnya merangsang produksi ovum. Karena penyakit diabetes ini dia akan menyerang FSH sehingga FSH ini akan lebih lambat memproduksi ovum ya, bahkan akhirnya si wanita ini mengalami menopause dini. Ya, itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan menopause ya, mempengaruhi menopause. Ya, kita ulangi lagi. Yang pertama yaitu faktor psikis, kemudian ada menarche, faktor usia melahirkan, ya. Ada faktor merokok, kontrasepsi, dan yang terakhir faktor penyakit diabetes. Ya. Ke slide berikutnya. Yaitu perubahan saat menopause ya. Yang pertama yaitu terkait dengan perubahan fisiologis ya. Kita akan jelaskan. Yang pertama yaitu perubahan pola menstruasi. Gejala ini biasanya akan terlihat pada awal permulaan masa klimakterium. Perdarahan akan terlihat beberapa kali dalam rentang beberapa bulan dan akhirnya akan berhenti sama sekali. Ya,
ini sangat jelas sekali perubahan menstruasi pasti akan terjadi ya. Yang akhirnya pelan-pelan berubah dan lama-lama akan berhenti sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu ada rasa panas atau hot flush ya. Gejala ini akan dirasakan mulai dari wajah sampai ke seluruh tubuh. Selain rasa panas juga disertai dengan warna kemerahan pada kulit yang berkeringat. Jadi kadang akan mengalami sepertinya kok rasanya panas gitu di bagian wajah, bisa juga menyebar sampai ke seluruh tubuh. Kemudian ada rasa susah tidur atau insomnia. Hot flush juga menyebabkan wanita terbangun dari tidurnya. Kesulitan untuk tidur disebabkan karena rendahnya kadar serotonin dan yang dipengaruhi pada masa premenopause. Kemudian ada penurunan produksi lendir serviks, ya. Akan terjadi perubahan pada lapisan dinding vagina. Vagina akan terlihat menjadi lebih kering dan kurang elastis. Hal ini terjadi karena penurunan kadar hormon estrogen yang berdampak akan timbulnya rasa sakit pada saat melakukan hubungan seksual. Pada masa klimakterium terjadi involusi vagina dan vagina kehilangan ruge, ya. Kemudian epitel vagina mengalami atrofi dan mudah cedera. Vaskularisasi pada aliran darah ke vagina berkurang sehingga lubrikasi berkurang yang mengakibatkan hubungan seksual menjadi sakit. Nah, ini hal ini wajar terjadi pada saat menopause. Kemudian ada gejala gangguan motorik ya. Pada masa klimakterium, aktivitas yang akan dikerjakan semakin berkurang dikarenakan wanita akan mudah merasa lelah dan tidak sanggup untuk melakukan pekerjaan yang terlalu berat. Kemudian ada gejala gangguan sistem perkemihan. Ya, kadar estrogen yang rendah menimbulkan penipisan pada jaringan kandung kemih dan saluran kemih sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kontrol dari kandung kemih sehingga sulit untuk menahan buang air kecil. Nah, ini adalah faktor fisiologis yang mengalami perubahan pada saat menopause. Oke, slide berikutnya yaitu tentang perubahan psikologis ya. Kita juga akan membahas tentang perubahan psikologis pada saat menopause. Yang pertama yaitu ingatan mengalami penurunan atau ingatan menurun ya. Gejala menurunnya ingatan terlihat bahwa sebelum menopause wanita masih begitu mudah untuk mengingat. Akan tetapi sesudah mengalami menopause terjadi kemunduran dalam mengingat, bahkan mereka sering lupa terhadap hal-hal kecil dan sederhana. Kemudian ada kecemasan ya. Banyak dari ibu-ibu yang mengalami menopause menjadi seorang yang mudah mengalami rasa cemas. Kecemasan ini timbul sebagai akibat seringnya kekhawatiran yang menghantui dalam menghadapi situasi yang sebelumnya tidak pernah mereka khawatirkan. Kecemasan ini biasanya relatif, artinya kecemasan itu bisa dihilangkan dan ditenangkan. Namun pada sebagian orang kondisi ini tidak mampu dilakukan, ya. Kemudian ada juga gejala-gejala psikologis yang sering dialami wanita menopause, misalnya suasana hati yang menunjukkan ketidaktenangan psikis seperti gampang marah atau rasa tegang ya. Kemudian yang pikiran yang tidak menentu sebagai akibat kekhawatiran yang berkepanjangan sehingga mereka sulit untuk berkonsentrasi. Bahkan sebaliknya terkadang pikiran mereka kosong dan membesar-besarkan ancaman. Kemudian sangat sensitif dan merasa tidak berdaya. Kemudian ada rasa selalu menghindari situasi-situasi yang menimbulkan kecemasan dan mereka selalu lari dari kenyataan. Perilaku gelisah seperti gugup, agitasi, dan kewaspadaan yang berlebihan ini juga bisa terjadi. Kemudian gangguan psikogenik mencakup bertambahnya rasa gelisah, depresi, mudah cemas, insomnia, dan sakit kepala. Keadaan lain dapat diperberat oleh gejala menopause mencakup masalah psikosomatik yang telah ada diperkuat oleh gejolak panas ya. Pola tidur yang diganggu keringat malam ya.
serta penurunan libido karena vaginitis atrofikans yang mengakibatkan dispareunia. Ini ya. Ini adalah beberapa faktor yang diakibatkan karena rasa cemas tadi. Kemudian ada mudah tersinggung. Ya, rasa mudah tersinggung. Gejala ini lebih mudah dilihat jika kita bandingkan dengan perasaan cemas. Wanita menopause lebih menunjukkan sikap mudah tersinggung dan marah. Hal ini mungkin saja disebabkan adanya tingkat kesadaran yang luar biasa dialami mereka. Perasaan mereka begitu sangat sensitif terhadap sikap dan perilaku orang-orang di lingkungan sekitarnya. Kondisi ini akan sangat tampak manakala mereka mempersepsikan perilaku itu secara negatif dan menyinggung dirinya. Kemudian ada perubahan psikologis yang lain yaitu stres. Respon-respon stres pada wanita menopause begitu beragam dan terkadang bersifat kronis. Secara psikologis, sumber-sumber stres wanita menopause tidak bisa diramalkan begitu saja. Namun yang bisa terlihat adalah siklus suasana hati, misalnya reaksi marah atau sedih. Faktor-faktor penyebab stres pada wanita menopause yaitu keadaan emosi personalnya dan sikap orang-orang di sekitarnya. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya juga, ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada depresi, ya. Ini sudah yang paling parah, ya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita menopause lebih besar dan lebih gampang mengalami depresi dibandingkan dengan rentang kehidupan sebelumnya. Bentuk-bentuk depresi wanita menopause ini terlihat dari hilangnya percaya diri atas kemampuan organ reproduksinya, kesedihan akibat ditinggalkan anak-anaknya atau suami yang meninggal, sedih karena sudah menurun daya tariknya, atau merasa tertekan karena seluruh aktivitas dan perannya sudah diambil alih, sakit yang tidak sembuh-sembuh, atau penyakit kronis. Nah, ini adalah perubahan psikologis yang bisa terjadi pada wanita menopause. Kemudian, ini adalah penyakit saat menopause, ya. Penyakit-penyakit yang bisa terjadi pada saat menopause, ya. Ini ada osteoporosis, ya, kemudian ada penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, ya. Kemudian ada penyakit kanker, obesitas, asam urat, kencing manis, dan demensia atau pikun. Walaupun tidak semua wanita menopause akan mengalami semua penyakit ini, tidak, tapi ini adalah contoh-contoh penyakit yang bisa saja atau komplikasi bisa terjadi pada saat menopause, ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu osteoporosis, ya. Osteoporosis ini adalah penyakit serius yang berpotensi terjadi di mana kepadatan tulang terjadi berkurang sehingga menyebabkan tulang menjadi lemah dan mudah patah. Faktor risiko osteoporosis yang paling penting pada wanita adalah menopause, dan hal ini secara langsung berkaitan dengan penurunan kadar estrogen yang terjadi pada saat menopause. Hormon estrogen yang dihasilkan oleh ovarium membantu mengontrol regenerasi tulang pada masa menopause. Produksi hormon estrogen menurun sehingga menyebabkan tulang menjadi mudah keropos. Kemudian ada penyakit kardiovaskuler. Resiko wanita terkena penyakit kardiovaskuler mulai meningkat secara signifikan setelah mengalami menopause. Hal ini dikarenakan penurunan kadar estrogen meningkatkan tekanan darah dan berat badan yang mengakibatkan pembuluh darah mengalir ke jantung tidak bergerak dengan baik. Selain itu, terjadi peningkatan kadar LDL atau kolesterol jahat sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian ada penyakit kanker. Pada usia menopause, resiko terkena kanker menjadi meningkat. Hal ini disebabkan turunnya beberapa fungsi organ tubuh dan beberapa hormon lainnya, sehingga penurunan ketahanan tubuh terhadap penyakit kanker payudara, kanker serviks, maupun kanker endometrium. Ini bagi. Kemudian tadi sudah saya jelaskan tentang penyakit kanker.
Berikutnya yaitu obesitas. Menopause seringkali dijadikan sebagai penyebab peningkatan berat badan. Hal ini disebabkan karena berkurangnya kemampuan tubuh untuk membakar energi akibat menurunnya efektivitas proses dinamika fisik pada umumnya. Setelah menopause, kelebihan lemak akan disimpan di sekitar panggul dan paha yang menyebabkan bentuk tubuh wanita seperti buah apel. Kemudian ada asam urat. Asam urat ini merupakan hasil metabolisme tubuh oleh salah satu unsur protein atau zat purin yang kestabilan kadar dan pembuangan sisanya melalui air seni diatur oleh ginjal. Penyakit asam urat yang dikenal dengan penyakit gout terjadi penimbunan kristal monosodium urat dalam tubuh sehingga menyebabkan nyeri sendi, benjolan-benjolan pada bagian tubuh tertentu, dan gangguan pada saluran kemih. Kemudian ada kencing manis atau diabetes mellitus. Hormon estrogen dan progesteron mempengaruhi kinerja sel-sel tubuh dalam merespon insulin. Setelah memasuki masa menopause, kedua hormon tersebut bisa saja mengalami ketidakseimbangan dan mempengaruhi kadar gula dalam darah. Jika kadar gula tidak dapat dikontrol, akan meningkatkan risiko penderitanya mengalami peningkatan kadar gula darah. Kemudian yang terakhir yaitu ada demensia atau pikun. Hubungan antara menopause dan masalah memori tidak sepenuhnya jelas. Tetapi hormon estrogen memainkan peran dalam beberapa di fungsi otak. Penurunan hormon estrogen akan mengakibatkan berkurangnya neurotransmitter pada otak yaitu serotonin, endorfin, dan dopamin. Penurunan kadar neurotransmitter tersebut dapat mengakibatkan penurunan daya ingat dan suasana hati sering berubah-ubah. Itu yang menyebabkan demensia atau pikun. Nah, yang terakhir bagaimana menghadapi menopause ya, atau penanganannya seperti apa? Ada dua, yaitu terapi hormonal dan terapi non-hormonal. Yang terapi hormonal ini bisa digunakan. Terapi hormon yang biasa digunakan pada wanita menopause adalah sulih estrogen. Karena gejala menopause disebabkan oleh defisiensi estrogen. Terapi sulih hormon terdapat dalam beberapa jenis sediaan ya, seperti tablet ya, plester, implan, semprot hidung, cincin vagina, gel, dan krim atau tablet vaginal. Ya. Kemudian ada terapi non-hormonal yaitu teknik relaksasi. Relaksasi seperti meditasi dan yoga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi stres, kekalutan emosi, dan mengurangi berbagai gangguan fisiologi dalam tubuh. Melakukan relaksasi sangat menguntungkan terutama bagi wanita yang mengalami sindrom menopause karena dapat memberikan rasa tenang dan terhindar dari rasa panik. Kemudian ada menjaga pola makan ya. Pola makan yang dianjurkan untuk wanita yang mendekati usia tengah baya diantaranya adalah menghindari makanan berlemak, mengurangi asupan garam untuk mengurangi kemungkinan tekanan darah tinggi, serta meningkatkan asupan serat yang akan melindungi dari berbagai penyakit seperti diabetes dan kanker. Kemudian yang terakhir harus rajin olahraga. Olahraga ringan seperti bersepeda, berenang, atau berlari dapat menjaga jantung tetap sehat sehingga menurunkan risiko terkena penyakit kardiovaskuler. Selain itu, olahraga juga dapat membantu mempertahankan bahkan meningkatkan massa tulang sehingga dapat mencegah osteoporosis. Ya, itu tadi penjelasan dari saya terkait dengan osteoporosis ya. Terkait dengan menopause maksud saya. Terkait dengan menopause, semoga penjelasan ini dapat diterima dengan baik ya, bisa menambah ilmu dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa paham dengan seluruh penjelasan saya. Setelah ini kita akan melakukan diskusi ya. Diskusi terkait menopause. Kalian bisa menanyakan apa saja itu atau mungkin ada yang masih belum paham dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi.
bisa kita diskusikan di grup ya, saling menanyakan satu sama lain. Yang lain juga bisa menjawab bagi yang sudah tahu ya. Harapannya kalian akan lebih paham dan lebih mengerti apa itu menopause. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.